الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus. Tidak lupa segenap para jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman yang Allah muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita atas limpahan berkah, rahmat dan nikmat yang alhamdulillah hingga subuh ini masih kita terima. Yang alhamdulillah dengan hal tersebut Allah mudahkan langkah kita, Allah gerakan hati kita untuk bisa hadir sholat subuh berjamaah. Kemudian di tengah lelah, di tengah ngantuk, masih memaksakan diri untuk duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bukti dan tanda syukur kita atas nikmat-nikmat tersebut, sehingga mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita semuanya di surga Firdaus. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Para hadirin sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bisa melanjutkan kajian tafsir bulanan kita setelah libur di Syawal kemarin, dan saat ini kita telah memasuki surat Al-Infitar. Kita masuk surat Al-Infitar. Insyaallah kita akan bahas sampai selesai surat Al-Infitar. Sebelum kita bahas, seperti biasa kita membaca terlebih dahulu surat tersebut supaya mengetahui bagaimana cara baca yang baik dan benar. Yang megang HP bisa mushaf atau Quran di aplikasinya bisa dibuka, ataupun megang membawa Al-Quran boleh. Silakan bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Itu surat Al-Infitar. Mudah-mudahan tadi yang baca mendapat keutamaan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah. Satu hurufnya bernilai pahala 10 kebaikan. Itu dahsyatnya baca Quran. Satu huruf hitungannya itu nilai pahalanya seperti kita melakukan 10 kebaikan. Kata Nabi. Hitungan baca Quran itu satu huruf per huruf hitungan. Dan kita tadi baca ratusan huruf. Masya Allah. Sehingga orang yang baca Quran itu nilai pahalanya itu luar biasa. Nah, harus semangat makanya berinteraksi dengan Al-Quran. Surat Al-Infitar secara urutan mushaf Al-Quran merupakan urutan yang ke-82. Urutan 82. Jumlah ayatnya 19 ayat. 19 ayat. Dan surat Al-Infitar ini merupakan surat Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau diturunkan di Makkah. Dan ini sepakat tidak ada yang berbeda pendapat para ulama terkait surat Al-Infitar merupakan Makkiyah yang diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Karena memang kandungan isi surat Al-Infitar ini merupakan ciri khas banget ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di fase Makkah, yaitu berbicara tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Untuk menjawab keraguan-raguan atau ketidakpercayaan orang kafir Quraisy akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu nggak percaya kalau ada kiamat atau nanti di akhirat itu akan ada pembalasan, nggak percaya.
Makanya untuk menjawab keraguan-raguan mereka, Allah turunkan ayat-ayat atau surat-surat yang bercerita tentang hari kiamat. Nah, makanya kalau ada surat atau ayat yang bercerita di dalamnya tentang hari kiamat, hari pembalasan, dipastikan itu turun di Mekah. Itu jadi kaidah. Bisa dipastikan surat itu turun di Mekah. Nah, itu kaidah. Jadi surat Al-Infitar ini Makkiyah. Dan tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang sebab turun dari surat ini. Nah, kita masuk aja langsung ke ayat pertama. Idas sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Nah, awal mula surat langsung menjelaskan bagaimana dahsyatnya kejadian hari kiamat. Makanya ada hadis yang menyebutkan man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain. Barang siapa yang ingin menyaksikan atau melihat bagaimana peristiwa hari kiamat sebagaimana seperti dia melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah surat At-Takwir, Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq, kata Nabi di hadis riwayat Tirmidzi. Jadi At-Takwir, Al-Infitar termasuk di dalamnya yang akan kita bahas, dan surat Al-Insyiqaq itu membahas tentang proses kejadian hari kiamat yang sangat detail, terutama di surat At-Takwir. Bulan depan kita membahas surat At-Takwir, saat ini Al-Infitar. Nah, At-Takwir itu nanti lebih detail. Banyak ayatnya itu membahas tentang bagaimana proses kejadian hari kiamat. Nah, kalau Al-Infitar membahas juga, tapi tidak terlalu banyak. Kalau kata para ahli tafsir, sebagai pengantar untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang kafir. Maka dibuka dengan idas sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Jadi proses pertama kiamat terjadi itu dengan langit mulai terbelah. Dan langit, Bapak Ibu sekalian, merupakan makhluk atau ciptaan Allah yang paling besar dan yang paling luas. Paling besar dan paling luas. Sampai makhluk-makhluk Allah yang besar lainnya, matahari, bintang, itu semuanya berada di langit. Dan pada hari kiamat, makhluk yang besar, makhluk yang luas, itu hancur, terbelah. Nah, proses kehancurannya itu pertama itu mulai retak-retak. Al-Infitar itu terbelah tapi awalnya retak-retak dulu. Nah, kalau Al-Insyiqaq nanti akan kita bahas bulan depan, itu mulai benar-benar terbelah langitnya. Mulai terbelah. Karena proses hancurnya langit itu kata para ahli tafsir ada 4 fase. Pertama Infitar, retak-retak, terbelah gitu ya. Al-Insyiqaq, benar-benar langitnya itu terbelah. Kemudian langit mulai melemah. Kemudian Al-Kashtu itu mulai benar-benar lepas. Langit itu lepas dari tempatnya. Dan yang kedua At-Tayyu, sebagaimana disebut di surat Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Hari kiamat itu di mana langit itu akan kami lipat seperti lembaran buku. Langitnya benar-benar dilipat. Kayak udah bubaran, udah ada layarnya dilipat gitu. Seperti itu. Itu terjadi pada saat kiamat. Itu benar-benar dahsyat. Langit yang luar biasa megah, agung, besar, luas. Itu hari kiamat benar-benar langit itu runtuh. Dan langit itu sekali lagi ciptaan Allah yang paling luar biasa besar. Bahkan ditegaskan di surat An-Nazi'at bahwa penciptaan langit itu lebih dahsyat, lebih hebat dibanding penciptaan manusia. Ini yang membuat kita nggak boleh sombong sebagai manusia. Kata Allah di surat An-Nazi'at ayat 27, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha." Apakah penciptaan kalian wahai manusia itu lebih hebat dibanding penciptaan langit yang kami bangun? Begitu luas, begitu besar, sebagai penopang bumi.
walaupun tanpa tiang. Maka penciptaan langit itu kata Allah itu lebih hebat, ya, lebih sulit lah istilahnya, walaupun tidak ada yang sulit bagi Allah, sehingga kita nggak boleh sombong sebagai manusia. Dijelaskan oleh Allah di surat An-Nazi'at ayat 27. Dan pada saat terjadi kiamat, langit yang hebat, yang dahsyat itu benar-benar terbelah hancur. Gimana nggak ngeri kita ngelihat biasa langit indah gitu, tiba-tiba terbelah, retak segala macam. Itu proses saat awal terjadi kiamat. Saat apa? Saya pernah menjelaskan bahwa proses terjadi kiamat itu setelah Dajjal turun, Imam Mahdi keluar, terus Nabi Isa turun membela Imam Mahdi untuk melawan Dajjal, akhirnya Dajjal terbunuh gitu ya. Menjelang hari kiamat, umat Islam atau orang beriman, Allah akan wafatkan semuanya dengan mengirim apa? Angin lembut ke rumah-rumahnya, sehingga saat itu orang beriman itu akan wafat semuanya. Sehingga orang beriman tidak akan pernah merasakan terjadinya hari kiamat. Karena ngeri itu kiamat itu. Orang beriman tidak akan merasakan hari kiamat. Termasuk Nabi Isa akhirnya diwafatkan. Setelah itu baru terdengar tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil, tiupan pertama. Dan tiupan pertama itu apa? Meretakkan langit tadi, al-infitar. Retak. Tidak cukup sampai situ, ayat keduanya, wa idzal kawakibun tasar. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang nih yang di langit kelihatan kecil, padahal ukuran bintang gede banget. Itu karena jaraknya saking jauhnya itu kecil tapi gede. Dan makhluk Allah yang gede itu, bintang yang ada di langit itu jatuh berserakan, hancur menimpa bumi. Enggak dahsyat gimana seperti itu kiamat, enggak ngeri seperti apa. Maka kita berdoa untuk dijauhkan dari proses hari kiamat gitu, maksudnya enggak untuk tidak merasakan hari kiamat, karena itu mengeri kondisinya. Kalau kita dengar berita banjir, tsunami atau longsor besar, itu belum seberapa dibanding nanti kiamat. Sampai langit berjatuhan. Kemudian di ayat ketiganya apa? Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Laut yang begitu luas, bahkan lautan di Indonesia itu lebih luas daripada daratannya. Itu airnya semuanya ke darat. Kayak tsunami. Udah mah gempa, goyang gitu ya. Langit retak. Air naik tinggi, langsung menimpa daratan. Masya Allah. Itu gambarannya sangat-sangat mengerikan. Air itu meluap, air laut masuk ke darat. Tidak ada yang lolos dari air tersebut. Itu kenapa? Ya tadi langit hancur gitu ya, kemudian bintang jatuh, sehingga gravitasi yang sebelumnya menjaga dari bintang-bintang yang mendekat bumi. Jadi gravitasi itu kan yang membuat, kalau ini sesuai dengan saintifik ilmiah Al-Quran gitu. Gaya gravitasi itu menjaga bumi, bulan, matahari terjaga jalan di orbitnya gitu ya. Bahkan ini disinggung oleh Al-Quran di surat Fatir ayat 41. Ini dahsyat, ini menarik. Al-Quran membahas masalah ilmiah bahwa semuanya berjalan di dalam orbitnya dengan gravitasi di surat Fatir ayat 31. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Bahwa Allah itu menahan langit dan bumi supaya tidak melenceng dari orbitnya melalui gaya gravitasi tadi. Maka kiamat itu gaya gravitasinya oleh Allah hilangkan dengan apa? Langitnya dihancurkan. Sehingga ya udah berantakan semua.
air segala macam, bintang akhirnya jatuh. Itu seperti itu kejadian. Kemudian di ayat 4-nya, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan yang ada di bumi semuanya dibongkar atau semuanya terbalik. Artinya apa? Yang ada diisi tanah, diisi di dalam kuburan, semuanya itu keluar. Semuanya keluar. Ini sesuai dengan yang pernah kita bahas di surat Zukhruf, di surat Az-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua isinya. Termasuk jenazah-jenazah, mayat-mayat yang dari zaman Nabi Adam terkubur di tanah. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Kenapa? Karena akan dibangkitkan. Nah, setelah proses kiamat itu semua berada di atas bumi, karena yang di dalam semuanya keluar semuanya, termasuk yang matinya tubuhnya hancur, yang dibakar, itu Allah akan berikan lagi wujudnya. Allah akan dikembalikan wujudnya. Bagi Allah mudah sekali untuk mengembalikan wujud, bentuk ke bentuk dia dengan wujud seperti kita. Yang dibakar, yang hancur, berantakan, kena bom atau apa, itu dikembalikan wujudnya, dan semuanya yang di bawah tanah juga semua keluar, berada di atas tanah. Maka apa? Setelah kiamat selesai terjadi, semua tubuh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang terjadi kiamat udah keluar semuanya, maka ditiup trompet sangkakala yang kedua kali oleh Israfil. Setelah itu semuanya hidup kembali, bangkit hidup kembali untuk berjalan ke padang mahsyar untuk hari perhitungan. Itu prosesnya, dihidupkan kembali semua. Maka saat itu ayat kelimanya berbunyi, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa, setiap orang, kata Allah, pada waktu itu akan apa? Mengetahui apa yang telah mereka kerjakan, wa akharat, dan apa yang telah mereka lalaikan. Jadi setelah melalui proses itu mereka tuh benar-benar ingat, aduh, ternyata kiamat itu benar terjadi. Ternyata hari pembalasan itu ada. Seketika mereka ingat amalan-amalan mereka ketika di dunia. Aduh, nyesel. Mereka mengetahui kedurhakaan mereka, dosa, kesalahan, panggilan azan, lalai, udah diingetin, nggak mau juga. Mereka ingat untuk menyesali. Oh, ternyata hari pembalasan itu. Karena mereka ketika di dunia itu, ketika masih diberikan kesempatan hidup, lalai, benar-benar lalai. Padahal udah diingetin, dinasehati, tapi nggak mau sadar. Mendolimi orang, mengambil hak orang lain. Sholatnya lalai, bahkan meninggalkan sholat, kewajiban. Semuanya itu ada di kepala dia dan teringat kembali. Aduh, akhirnya khawatir karena menyesali apa yang mereka telah lakukan di dunia. Mereka langsung kebayang semua amalannya. Alimat nasum maqaddamat, apa yang telah dilakukan, wa akharat, apa yang telah dilalaikan. Nah, kemudian setelah membahas itu, Allah di ayat 6-nya mengingatkan. Apa yang Allah ingatkan? Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya ayyuhal insan. Maknanya umum, manusia umum siapa saja. Tapi kata para ahli tafsir, kalau ada kata al-insan, dan itu adanya di surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, maka al-insan ini, manusia ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Yang dimaksud al-insan ini adalah orang kafir ketika terdapat di surat Makkiyah. Maka ini ditujukan untuk orang kafir. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Hal apa yang telah memperdaya kamu sehingga kamu berbuat durhaka
berbuat dosa kepada Tuhanmu yang maha pemurah, Tuhanmu yang maha mulia. Kenapa kamu sampai berbuat dosa, berbuat durhaka, menjadi kafir? Apa yang membuat kamu menjadi seperti itu? Ini pertanyaan dari Allah, tapi bukan berarti Allah nggak tahu jawabannya. Tapi apa? Tujuannya tuh untuk menyindir. Tujuannya untuk menyindir orang-orang kafir. Makanya di ayat ke-7-nya Allah menyebutkan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah yang maha pemurah tadi, alladzi khalaqak, dia telah menciptakan kamu. Fasawwaka, kemudian menyempurnakan ciptaanmu, fa'adalak, lalu menjadikan penciptaanmu ini secara seimbang. Adalak itu adil, artinya seimbang. Kenapa orang-orang kafir kamu tidak beriman kepada Allah? Kenapa orang-orang manusia berbuat dosa, berbuat durhaka, melanggar perintah Allah? Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian. Allah menciptakan kalian, tidak hanya sekedar menciptakan, Allah menyempurnakan ciptaanmu. Kemudian menjadikan penciptaan kamu itu apa? Seimbang. Sehingga manusia ini menjadi makhluk yang paling sempurna dan seimbang. Sempurna. Kalau kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain, manusia itu yang paling sempurna. Binatang Allah kasih ada ruh, ada jasad, tapi nggak punya akal. Jin punya ruh, nggak punya jasad, walaupun dia punya akal juga. Jadi manusia Allah ciptakan dengan sempurna dan menyeimbangkan ciptaan tersebut. Tangan ada 2, mata 2, ya, hidung 1, mulut 1. Itu Allah menciptakan seperti ini organ tubuh kita, itu sempurna dan seimbang. Maka bayangkan kalau kita punya tangan 1, pasti nggak seimbang. Telinga 1, nggak seimbang, dan itu nggak sempurna. Dan kita Allah ciptakan dengan begitu sempurna, dengan seimbang organ tubuh kita, jantung, lambung, liver, sempurna sekali. Maka kenapa kamu tidak mensyukuri itu sehingga membuatmu beriman kepada Allah? Pada Allah dengan murah hati menciptakan kamu dengan sebegitu hebat, sempurna dan seimbang. Kenapa masih nggak mau beriman juga? Kenapa masih banyak melanggar perintah Allah juga? Nah, kemudian di ayat 8-nya Allah menyebutkan setelah alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi surah, dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sesuai apa yang Allah inginkan. Makanya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang mancung, ada yang matanya belok bagus, ada yang sipit. Bentuk itu sesuai dengan kehendak Allah, nggak bisa dengan sekehendak kita. Makanya ada orang yang sampai pengen punya anak mancung, putih gitu ya, nikahi misalnya istri yang mancung orang bule, tapi ketika lahir milik dia yang nggak mancung gitu, itu udah kehendak Allah. Saya ingin memperbaiki, istilahnya apa? Saya ingin memperbaiki keturunan, nikahin yang karena dia orangnya misalnya pesek atau kulitnya nggak putih, akhirnya nikahi yang mancung, yang putih. Tapi ketika lahir anaknya ternyata ngikut ke dia, pesek dan nggak putih. Itu udah kehendak Allah.
Karena apa? Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Allah menciptakan bentuk kita itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bahkan ada hadis yang menarik. Ada salah seorang sahabat saat lahiran anaknya hitam. Dia kaget kenapa? Karena dia kulitnya putih, istrinya putih juga. Langsung lari menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa? Istri saya baru lahiran. Alhamdulillah. Terus kenapa kamu kayak khawatir? Saya khawatir karena anak saya hitam, padahal saya putih, istri saya putih. Akhirnya kata Nabi apa? Nabi tersenyum. Itu sudah kehendak Allah dan itu bisa jadi. Ya, ada salah satu keturunan di atas kamu, entah kakekmu atau buyutmu, itu hitam, keturunan hitam, nggak putih. Sehingga ini menurun ke anaknya. Maka kata Rasul, fi ayyi suratin ma syaa rakab. Allah memberikan bentuk kepada kita sesuai apa yang Allah kehendaki. Ya, yang mancung sekali lagi, maka ketika kita Allah takdirkan menciptakan kita dengan hidung nggak mancung, dengan kulit yang nggak putih, maka apa? Syukuri. Itu kehendak Allah. Maka jangan dirubah-rubah. Mancung dioperasi, pengen mancung yang pendek itu dioperasi. Matanya karena sipit atau yang kecil pengen blotot gitu ya. Kayak orang-orang Korea gitu. Itu merubah kehendak Allah. Maka para ulama mengharamkan kita operasi merubah bentuk, padahal bentuk tersebut dianggap bukan aib. Maka kalau itu bukan aib di kalangan masyarakat kita, maka nggak boleh dirubah. Kecuali bentuk tersebut dipandang merupakan aib, maka boleh dioperasi. Kaidahnya gitu kata para ulama. Misalnya mata kita dianggap kelihatannya aib karena letet atau misalnya yang sering terlahir dengan bibir sumbing. Ketika pengen dioperasi itu bukan maksud merubah bentuk Allah. Ada yang dilarang ngoperasi sumbing, itu kan dia lahir seperti itu, udah kehendak Allah. Bukan. Salah kaprah. Bukan merubah bentuk Allah. Kalau kata para ulama itu dibolehkan sumbing. Kenapa? Karena itu dianggap aib. Maka boleh dioperasi, diperbaiki, disembuhkan sumbingnya. Tapi ketika Allah telah menciptakan kita dan tidak ada yang dianggap aib dalam tubuh kita, misalnya hidung pesek itu bukan aib. Bukan aib. Tapi dia merasa insecure, ya merasa jelek, akhirnya dioperasi, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Nah, maka ini semuanya udah kehendak Allah. Kita tidak ada kekuasaan untuk merubah sesuai dengan kehendak kita. Ya, tidak ada kekuasaan untuk lahir sesuai keinginan kita. Nah ini, fi ayyi suratin ma syaa rakabah. Jadi kenapa kita durhaka, kenapa kita kafir, padahal Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat penciptaan kita. Makanya selanjutnya Allah menegaskan di ayat 9-nya itu, kalla, sekali-kali tidak boleh. Sekali-kali kalian orang-orang kafir jangan begitu. Allah tegaskan, nggak boleh begitu. Tapi bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Bukan hanya durhaka orang-orang kafir itu. Padahal udah Allah kasih nikmat. Bahkan di dunia orang-orang kafir itu Allah kasih kesempatan untuk memiliki menguasai dunia gitu ya, dengan hartanya. Ya, kalau kita lihat yang orang-orang yang menguasai ekonomi itu orang-orang kafir. Itu Allah kasih kesempatan, biarkan silakan. Kasih nikmat seperti itu. Dan kita nggak usah iri. Nggak usah iri. Karena harta yang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan dan ketenangan. Nanti Allah singgung juga di sini, nanti di surat Al-Kitab. Bahkan kalian orang-orang kafir mendustakan yaumiddin. Tukadzibuna yaumiddin, bal tukadzibuna biddin. Kalian mendustakan hari pembalasan. Orang-orang kafir nggak percaya dengan hari perhitungan, makanya mereka untuk meraih harta tadi berbagai cara dilakukan. Berbagai cara dilakukan, menipu, ya,
mengelabui, berbohong, karena mereka nggak percaya pada hari pembalasan. Nah, termasuk kita, orang Islam yang melakukan korupsi, mendolimi orang lain, mereka lupa bahwa amalan perbuatan mereka itu akan dibalas nanti. Lupa, terlalaikan. Makanya di ayat 10-nya itu Allah menegaskan, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya bagi kalian wahai manusia ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi amal perbuatanmu. Tuh. Di kanan kiri kita itu ada malaikat. Kalau di surah Qaf ayat 18 disebutkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terucap dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Di kanan kiri kita itu ada dua malaikat yang 24 jam ngawasin dan nyatet amal perbuatan kita. Di sebelah kanan malaikat yang mencatat perbuatan baik kita, sebelah kiri mencatat perbuatan buruk. Nah, itu yang disebutkan wa inna alaikum lahafidhin, malaikat. Ditegaskan di ayat 11-nya kiraman katibin. Yang malaikat tersebut mulia di sisi Allah, katibin, dan yang mencatat segala amal perbuatan. Makanya mau ketika kita melakukan dosa, mau sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan, itu pasti tidak ada yang terlewat dari catatan manusia, dari catatan malaikat. Maka kalau kalian merasa tidak tercatat oleh malaikat, silakan lakukan apapun dosa, gitu. Tapi kita nggak bisa lepas dari catatan malaikat tadi. Mau melakukan dosa di langit pun itu akan tercatat. Karena apa? Malaikat raqib atid tadi ngintilin kita terus kemana-mana pun. Ngintilin. Maka dicatat. Ngomong apa? Mau ngomong baik, dicatat di buku catatan amalan baik. Ngomong jelek, ngomongin orang, ngegibahin, dicatat malaikat kiri, catat lah ini ngomong nih. Walaupun nggak ada orang yang ngeliat, tapi dia ngegurutu gitu, ngomong sendiri. Tetangga kurang ajar. Oh, ngomongin gitu sendiri. Wah malaikat, wah ini bagian, kata malaikat atid, wah ini bagian gue nih, catat gitu ya. Ketika belum baik, wah bagus, ini bagian gue gitu, dicatat. Semuanya tercatat, tidak ada yang terlewat. Makanya sesuai dengan surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji dzarrah, sekecil apapun, maka dia akan melihat ganjarannya. Karena tercatat, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun dzarrah itu biji paling kecil. Sekecil apapun, ya roh, dia akan mendapatkan balasannya. Kenapa? Karena tercatat kanan kiri. Raqib atid. Makanya kalau kita mempercayai dan mengimani hal ini, maka seharusnya setiap orang beriman itu hati-hati kalau ngomong, kalau berbuat. Kenapa? Karena merasa diawasi kanan kiri. Ada duit mau dicuri, aduh malaikat nih gitu kan, aduh enggak deh gitu. Karena ada kanan kiri ngintilin kita terus gitu. Ada cewek cakep, seksi, lewat, wah, aduh lupa kanan kiri malaikat, akhirnya nggak jadi tuh. Merasa terawasi. Mau selingkuh, istri nggak tahu, ada cewek. Tapi lupa, istri nggak tahu, tapi malaikat kanan kiri tahu nih, tuh nggak jadi. Maka keimanan terhadap hal ini sangat penting supaya menjaga kita bahwa kita selalu diawasi dan semua ucapan, semua perbuatan kita tercatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kiraman katibin. Malaikat tadi mulia di sisi Allah dan akan mencatat. Kemudian di ayat berikutnya 12, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka para malaikat ini akan mengetahui taf'alun, setiap apa yang kalian kerjakan. Ini dipertegas lagi oleh Allah. Nggak bakalan luput dari pengawasan malaikat.
Semua yang kita lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, itu akan ketahuan. Walaupun istri kita nggak tahu gitu ya, itu akan ketahuan. Walaupun teman-teman kita nggak tahu, setiap amal perbuatan akan tercatat. Termasuk perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita, amal soleh kita. Walaupun nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngelihat, nggak usah khawatir. Semuanya akan tercatat. Kita berbuat baik, nggak diketahui orang, nggak usah. Aduh, nggak ada yang mengapresiasi perbuatan baik kita. Biarin. Orang lain nggak ada yang mengapresiasi perbuatan kita, nggak ada yang muji, nggak ada yang menghargai perbuatan baik kita, tapi perbuatan baik kita sekecil apapun akan Allah apresiasi. Sekecil apapun. Maka inilah pentingnya orang beriman itu beramal itu atas landasan apa? Mengharap ridho Allah, bukan mengharap pujian dan balasan dari manusia. Seperti itu. Mau diketahui atau enggak, tetap akan tercatat semuanya. Ya'lamuna ma taf'al. Maka di ayat berikutnya Allah menegaskan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Naim itu artinya kenikmatan. Namun para ahli tafsir menyebutkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-abrar ini adalah kata plural atau jamak dari al-bar. Al-bar itu orang yang senantiasa banyak melakukan perbuatan baik. Kalau hanya perbuatan baiknya saja, itu ihsan. Perbuatan baik itu ihsan. Tapi ketika dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka disebut al-bar. Jamaknya al-abror. Maka yang akan mendapatkan kenikmatan adalah abror, bukan hanya sesekali berbuat baik, tapi orang yang banyak berbuat baik. Kalau kata Imam Al-Azhari itu, al-abror itu maknanya al-ittisa'u fil ihsan wa ziyadah fihi. Orang yang banyak berbuat baik dan selalu ingin nambah, terus melakukan kebaikan. Itu al-abror. Makanya bahasanya di sini al-abror, bukan ihsan. Jadinya orang yang ingin akan mendapatkan kenikmatan, orang yang banyak berbuat baik. Misalnya kalau orang yang ihsan itu muhsin, dia kalau silaturahmi hanya ke orang tua gitu ya, keluarga terdekat. Tapi kalau orang al-abror, silaturahmi ke orang tua, ke saudara, sampai ke tetangga-tetangga, teman-teman kantor, disilaturahimiin. Wah, kayak gitu. Orang biasa sholat hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban, itu bagus. Tapi abror itu bukan hanya sholat wajibnya saja yang dia laksanakan, sholat sunnahnya juga dia lakukan. Habis sholat wajib, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, itu abror kata para ulama. Nah, abror ini apa balasannya? Lafi na'im, akan mendapatkan kenikmatan. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, kenikmatan bagi orang yang konsisten dalam jalan kebaikan itu bukan hanya di akhirat berupa surga, bukan. Tapi kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dia akan mendapatkan atau berada dalam kenikmatan di 3 tempat. Di dunia dia merasakan kenikmatan, di kuburan alam barzakh dia mendapatkan kenikmatan, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Artinya orang yang konsisten dalam kebaikan, walaupun secara harta dia biasa saja atau sedikit, dia tetap akan mendapatkan kenikmatan di hidup. Berupa kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sehingga sekali lagi harta, ya, rumah mewah, kendaraan bagus, itu tidak menjamin kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sekali lagi. Karena banyak yang orang bunuh diri justru orang-orang kaya. Itu benar terjadi di Jepang, di Eropa, di Amerika. Kenapa? Artis-artis ya, populer, harta melimpah, bunuh diri di Korea. Banyak sekali beritanya. Sekali lagi, ketenangan itu bukan berada di harta atau kemewahan, tapi di hati.
Dan itu berupa keimanan. Kemudian dari amalan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kadang kita ngebantu orang lain gitu ya, ngebantu orang lain nih, walaupun nggak banyak, orang lagi kesulitan, kita punya uang lebih walaupun sedikit, kita bantu, bikin orang bahagia, itu seneng banget kan kita. Masya Allah. Seneng banget bisa ngebantu orang lain. Nah itu kebahagiaan dan ketenangan hakiki itu seperti itu. Maka kata Allah, innal abrara lafi na'im. Orang yang senantiasa konsisten melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan benar-benar berada dalam kenikmatan. Baik di dunia, saat meninggal di kuburan, udah mendapatkan kenikmatan, apalagi nanti di akhirat akan mendapatkan surga sebagai puncak kenikmatannya. Dan Allah menyebutkan di ayat berikutnya kebalikannya. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang yang durhaka, kata Allah, dan orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Ini kebalikannya. Orang yang banyak melakukan keburukan, dosa, maka dia akan berada di neraka jahim. Ada yang menafsirkan di dalam kesengsaraan. Kesengsaraannya di dunia, ya. Kemudian di alam kubur dan di alam akhirat. Jadi sebelum dia di akhirat hari pembalasan, di kuburnya aja udah mendapatkan kesengsaraan. Dan azab kubur itu benar-benar nyata. Di dalam kubur yang sempit, orang-orang durhaka, ya, maka akan mendapatkan siksa kubur. Makanya salah satu doa yang sering Rasulullah panjatkan adalah di dalam sholat, di saat tahiyat terakhir sebelum salam, apa? Minta perlindungan dari fitnah kubur. Fitnah kubur. Karena nyata, benar-benar nyata fitnah kubur. Mengerikan. Dan siapa yang akan mendapatkan kesengsaraan itu? Al-fujjar. Orang yang banyak melakukan dosa dan durhaka kepada Allah. Fajir. Seperti itu. Dosa terus menerus. Udah dinasehatin, udah diingetin, tetap nggak mau sadar. Adzan berkumandang, tetap dia santai, asik dengan gamesnya, dengan permainannya. Udah sama orang tuanya dibangun, sama istrinya diingetin, sama suaminya diingetin. Nah, ini fajir. Hati-hati. Dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Wa innal fujjara fil jahim yaslaunaha yaumaddin. Dia atau mereka akan memasuki neraka jahim tersebut pada hari pembalasan. Yaslaunaha yaumaddin. Akan masuk di saat hari pembalasan kelak. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak mungkin bisa keluar dari neraka jahim tersebut. Berarti ini orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir saat masuk neraka, maka mereka akan selamanya berada di neraka. Kalau kita orang beriman, ketika banyak melakukan kedurhakaan, dosa, misalnya dosanya banyak saat ditimbang, tadi buku catatan amal keburukannya lebih banyak, lebih berat daripada buku catatan amal kebaikannya. Maka orang beriman akan mampir ke neraka untuk mensucikan dari dosa-dosa dan kesalahan saat di dunia. Setelah bersih, sesuai jumlah banyak dosanya, gitu berat timbangan dosanya, maka akan dimasukkan ke surga. Tapi jangan berharap, biarin dosa dikit-dikit, yang penting beriman, ntar juga masuk surga. Jangan berharap mau merasakan azab neraka sedikit pun, naudzubillah. Jangan mau karena berat. Maka minta perlindungan kepada Allah. Banyak berbuat amal soleh, bertobat, mohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita dihapus, dimaafkan mumpung kita masih hidup gitu. Karena kalau kita wafat tanpa diampuni dosa kesalahannya akan kebawa ke akhirat. Maka minta ampun kepada Allah. Kalau dosanya ada kesalahan kepada sesama manusia, maka minta diikhlaskan, diridhokan. Makanya penting kalau ada yang saudara kita, kerabat kita meninggal, infokan ke teman-temannya, ke kerabatnya, tetangga, sampaikan, tolong ikhlaskan, tolong ridhokan, supaya apa? Nggak dituntut nanti di akhirat,
Tolong dimaafkan. Kalau ada utang piutang, ingin nuntut silahkan sekarang, karena udah di akhirat nggak bisa bayar pakai duit, bayarnya pakai amalan. Maka sebelum semua itu kita kembali ke akhirat, maka tolong ikhlaskan, ridhokan tadi. Ini penting ya. Ada kerabat kita, istri kita, atau siapa yang meninggal, itu tolong sampaikan. Ada grup WhatsApp, misalnya ada HP ini, itu sebarkan. Mohon maaf, ini fulan sudah wafat, tolong ikhlaskan, ridhokan. Kalau ada utang piutang, bisa menghubungi ini. Itu penting sekali. Kalau kita sayang pada jenazah tersebut, kepada saudara kita yang meninggal itu, maka itu sampaikan, sebarkan. Karena kalau udah di akhirat, nggak bisa diganti pakai harta, nggak bisa. Digantinya pakai amalan si orang yang punya utang itu. Pakai apa pahalanya? Pahalanya habis, dosa si orang yang dihutangi dikasih ke orang yang hutang. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighabin. Orang kafir nggak bakal bisa pernah keluar dari neraka jahanam. Wa ma hum anha bighaibin. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 16-nya, wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Allah tegaskan, tahu nggak hari pembalasan? Bahkan di ayat 18-nya Allah tegaskan kembali, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi kata Allah, tahu nggak sih kamu hari pembalasan itu? Untuk menegaskan bahwa hari pembalasan kelak nanti di akhirat itu benar-benar dahsyat, benar-benar mengerikan. Sampai Allah nanya kepada kita gitu, yang menyepelekan, yang menganggap remeh hari pembalasan, tenang aja. Sampai Allah 2 kali nanya, tahu nggak kamu hari pembalasan itu apa? Kayak kita gitu kan, marahin anak, kamu tahu nggak? Gitu. Bukan berarti kita nggak tahu. Itu untuk menyatakan itu masalah penting, masalah dahsyat gitu. Bahkan 2 kali Allah nanya. Sekali lagi nih, kamu tahu nggak apa hari pembalasan itu? Sampai seperti itu Allah. Lalu Allah tutup dengan di ayat 19-nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari pembahasan itu hari di mana setiap orang, seseorang tidak bisa menolong orang lain. Tuh, perhatikan. Hari pembalasan itu hari di mana seseorang itu nggak bakal bisa nyelamatin, tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk nyelamatin orang lain. Artinya di akhirat kelak, di pas hari padang mahsyar perhitungan, kita mikirin diri sendiri kita. Aduh, gimana amalan kita? Timbangan kebaikankah yang lebih berat atau timbangan keburukan? Semuanya pada mikirin diri sendiri. Anak nggak bakalan ingat orang tuanya. Orang tua nggak bakalan ingat anaknya saat itu. Apalagi ingat tetangga gitu. Enggak. Suami nggak bakalan ingat istrinya. Istrinya nggak bakalan ingat suami saat hari perhitungan tadi. Mikirin dulu sendiri. Kecuali sudah tenang, dan sudah dinyatakan, sudah dipanggil Allah, sudah disidang, dinyatakan selamat, baru orang beriman, ahli surga mikirin, kemana istri saya, kemana anak saya. Bahkan orang-orang soleh yang benar-benar seperti penghafal Quran gitu ya, itu bisa ngasih syafaat pertolongan. Tapi itu setelah dinyatakan dia lulus gitu, selamat, baru mikirin. Tapi ketika hari persidangannya semua mikirin sendiri. Tapi ada satu yang di hari pembalasan di persidangan masih mikirin umatnya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan di dalam hadis panjang menceritakan tentang proses hari kiamat, hari pembalasan. Itu ada hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih. Hadisnya panjang banget, intinya seperti ini. Pada saat dikumpulkan padang mahsyar, manusia, orang-orang itu sampai akhirnya mendatangi pertama Nabi Adam. Itu diceritakan di dalam hadisnya. Wahai Adam, engkau manusia pertama, tolong datang ke Allah, mintakan syafaat untuk kami. Kata Nabi Adam, ngasih pertolongan buat kamu. Orang saya aja melakukan dosa, diusir dari surga. Saya nggak mau, saya manusia berdosa. Datang aja temuin ke Nuh. Akhirnya manusia tadi, beberapa orang itu, manusia pada jalan semuanya nemuin Nabi Nuh. Itu diceritakan di padang mahsyar. Wahai Nuh, engkau kekasih Allah, tolong mintakan syafaat untuk kami. Orang-orang berdosa pada minta ke Nuh. Minta sama saya aja pernah melakukan kesalahan.
Allah sangat murka hari ini. Saya nggak berani. Saya banyak dosa juga. Coba kamu temuin Nabi Ibrahim. Kalian temuin Nabi Ibrahim. Akhirnya bondong semuanya nemuin Nabi Ibrahim. Minta syafaat. Mintakan kepada Allah syafaat, pertolongan buat kami. Ini orang-orang berdosa pada takut nyari pertolongan gitu. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Orang saya aja pernah berdosa saat di dunia gitu. Enggak, saya enggak berani. Itu kalian temuin Nabi Musa. Ibrahim nyuruh Nabi Musa temuin. Nabi Musa. Nabi Musa begitu minta tolong syafaat kepada Allah. Kata Nabi Musa, enak aja. Saya aja ngeri-ngeri sedap ini. Gitu. Dulu waktu di dunia saya pernah membunuh orang yang tidak berdosa. Nabi Musa itu pernah membunuh orang yang nggak berdosa. Saya mikirin dosa saya aja ngeri, bisa selamat atau enggak. Itu sekelas Nabi. Gitu. Kamu temuin aja Nabi Isa. Akhirnya tadi orang-orang yang merasa khawatir itu nemuin Nabi Isa. Itu cerita di Padang Mahsyar. Berbondong nemuin Nabi Isa. Minta syafaat. Wahai Nabi Isa, mintakan kepada Allah syafaat untuk kami. Kata Nabi Isa. Enak aja gitu. Gue aja lagi bingung mikirin amalan gue nih gitu kan. Minta syafaat. Gue pernah melakukan dosa, istrinya bahasa kita sekarang tuh. Tuh temuin aja Nabi Muhammad tuh. Orang-orang tadi datang ke Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad gitu, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau Nabi dan Rasul terakhir, mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami gitu, bla bla bla. Akhirnya Nabi, baik, saya coba. Akhirnya Nabi jalan ke bawah arsy Allah, singgasana Allah, kemudian bersujud lama terus minta ampunan kepada Allah hingga Allah akhirnya nyuruh apa? Wahai Muhammad, berdiri. Nabi Muhammad berdiri, apa yang kau minta? Nabi Muhammad enggak minta keselamatan dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku minta keselamatan umatku. Nabi Muhammad enggak mikirin diri sendiri, mikirin umatnya. Selamatkan umatku gitu. Akhirnya apa? Ya. Aku akan berikan syafaat kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan syafaat darimu. Maka Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Itu di hadisnya disampaikan seperti itu. Ceritanya panjang. Boleh baca kalau sini searching aja tentang itu gitu di Google. Itu menarik. Karena apa? Kata Allah ditutup wal amru yauma idzillah. Dan segala urusan pada hari itu berada dalam kekuasaan Allah. Syafaat juga itu sebenarnya dari Allah, cuman atas rekomendasi dari Nabi Muhammad. Nanti anak soleh juga atau anak yang hafal Quran 30 juz dalam beberapa riwayat disebutkan bisa merekomendasikan orang tuanya supaya dapat syafaat dari Allah. Dan ada beberapa orang soleh yang bisa, termasuk Al-Quran. Itu jelas hadisnya sahih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena pada hari kiamat, hari pembalasan kelak, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada sahabatnya. Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Al-Quran minta kepada Allah syafaat supaya menyelamatkan orang yang senang baca Al-Quran. Hanya dengan baca aja. Nah, segala urusan pada hari kiamat nanti, hari pembalasan tersebut berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Maka minta keselamatan kepada Allah dan kepada orang-orang yang memang berhak diberikan izin oleh Allah untuk merekomendasikan kita supaya dapat syafaat dari Rasulullah. Maka perbanyak sholawat, ikuti sunnah-sunnah Rasul gitu kan. Itu salah satunya. Ngedidik anak kita atau cucu kita supaya hafal Quran, itu juga bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya atau kakeknya. Anak-anak kita atau kitanya juga banyak membaca Al-Quran tadi supaya menjadi wasilah Allah berikan syafaat. Nah, demikian para hadirin sekalian, surat Al-Infitar. Insya Allah pekan depan kita masuk ke At-Takwir. At-Takwir ini bercerita tentang kiamat juga, tapi lebih dahsyat penggambarannya, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Kita akan bahas bulan depan. Dan mohon maaf ini nanti setelah ini saya nggak bisa ikut makan-makan karena jam 7 ada undangan untuk ngisi acara akad nikah di Taman Mini jam 7 ini, jadi saya harus segera meluncur ke sana, jadi nggak bisa ikut menemani makan-makan ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti
diakomodir dulu atau sekarang juga boleh, masih ada waktu jika ada yang ditanyakan. Boleh. Malaikat, oh iya. Jadi malaikat itu bahkan disebutkan yang menjadi asisten Allah mengurusi alam semesta itu malaikat. Yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Ya. 10 itu sesuai dengan peran khusus yang disebutkan, itu yang wajib. Tapi jumlahnya itu banyak sekali. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan langit ketujuh itu ada yang namanya Masjid Baitul Ma'mur namanya. Pernah dengar ya? Waktu Rasulullah Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, saat Mi'raj Rasulullah naik ke langit ketujuh itu, di sana ada Masjid Baitul Ma'mur yang di situ itu ada malaikat jumlahnya 70.000. Giliran setiap masuk itu kapasitas 70.000 masuk untuk ibadah, untuk sholat shift-shiftan. 70.000 masuk situ, yang lainnya turun ke bawah ngurus alam semesta. Ada malaikat penjaga bulan, gunung, semua ngurus di laut, semua itu semuanya banyak malaikat. Bahkan yang hadir di majlis kita, ini ada hadis sahih, barang siapa yang duduk gitu ya, kemudian belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka akan dinaungi oleh para malaikat. Hafat, bahasanya hafat humul malaika, dinaungi oleh ribuan malaikat. Walaupun yang hadir di majlis cuma 3 orang, 4 orang, tapi yang menaungi mereka ribuan malaikat. Dan ribuan malaikat itu dari awal majlis sampai kita bubar nanti mendoakan kita. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang ada di majlis tersebut dan sayangilah mereka. Jadi kita dari awal tadi sampai nanti mau bubar, sampai sekarang tuh masih didoain oleh malaikat. Dihafathumul malaikah. Dinaungi malaikat sambil malaikat tuh ngelihat kita dan doain. Ya Allah, ampuni mereka yang ada di majlis ini. Ya Allah, sayangilah mereka. Terus didoain. Jadi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Apalagi hitungan tadi. 1 orang didampingi 2 malaikat. Dan tidak ada manusia yang nggak ada pendampingnya gitu. Berarti betul kesimpulannya. Jumlah malaikat itu lebih banyak. Betul. Udah sepaket. Udah bawaan itu. Paket bawaan sepaket. Betul. Bawaan. Udah ada. Jadi saat malaikat lahir tuh ada 2 yang dampingi. Pertama dari golongan malaikat tadi, Raqib Atid. Yang kedua dari golongan jin, namanya apa? Qarin itu yang suka bisik-bisikin kita kepada keburukan. Rasulullah juga ada, kata Nabi, aku juga punya qarin. Cuman qarinku udah ditaklukin, jadi nggak ngajak kepada keburukan. Sampai Nabi itu lahir udah ada dampingin qarin. Jadi itu udah sepaket semuanya. Dari golongan jin qarin, dari golongan malaikat Raqib itu udah sepaket. Allah alam. Itu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah ucap, salah sikap. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkahi, melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan sempurna dan dengan sesegera mungkin. Yang sedang berada dalam kesulitan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang sibuk, Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan anak cucu keturunan kita yang soleh dan solehah, ya. Dan Allah kumpulkan kembali kita semuanya nanti di surga Firdaus kelak di akhirat. Allah luaskan rizki yang berkah untuk kita semuanya. Allah panjangkan usia kita semuanya dalam kebaikan insyaallah. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.